Shalom jemaat yang terkasih. Shalom. Saudaraku yang ada di rumah dimanapun kita berada saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih Tuhan, atas kebaikan Tuhan, kita bisa menginjakkan kaki di bulan Desember ini. Semua karena Dia baik atas hidup kita, meskipun kita sedang berada di dalam sebuah perjuangan untuk melawan virus corona. Kita bersyukur, kita berterima kasih dan kita katakan, Tuhan Engkau baik atas hidup setiap kami. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini, Allah itu baik. Sambil kita bertepuk tangan di rumah kita masing-masing. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yes, Dia menyediakan segala yang kita perlukan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesus kita luar biasa. Yesusku luar biasa. buat Tuhan kita. Sekali lagi yang ada di rumah kita katakan sama-sama, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tuhanku baik. Amin. Tuhan kita baik buat setiap kita. Dan karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur, kita berterima kasih atas perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kita, bagi jemaatnya, bagi gereja Tuhan, sampai di penghujung tahun ini. Semata-mata semua hanya karena anugerah Tuhan bagi setiap kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu semua. Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Oh Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan kepada Engkau karena kekuatan, karena kemurahan,
Dan karena kebaikan-Mu Tuhan, kami mampu melewati perjalanan kami. Terlebih dan terutama ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami dimampukan untuk tetap bertahan, untuk tetap ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi usaha, pekerjaan kami, dan bagi gereja Tuhan sampai saat ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk kita boleh memohon pengampunan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang sering kali jatuh di dalam dosa. Dan kita terus membutuhkan pengampunan Tuhan demi pengampunan Tuhan atas setiap kehidupan kita, atas setiap pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita memohon pengampunan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang lemah, kami punya natur dosa, dan kami sering kali melakukan hal-hal yang menjijikkan Engkau, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Kami mohon pengampunan Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami ketika kami menyakiti hati-Mu, ketika kami menyakiti hati sesama kami. Bahkan kami ketika kami sadar atau bahkan ketika kami tidak sadar dengan apa yang kami lakukan, dengan apa yang kami perbuat. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Kami mohon Tuhan berbelas kasihan bagi setiap kami. Dengar permohonan kami, pengakuan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari juga kita berdoa. Kita memohon pimpinan Tuhan untuk persiapan acara Natal di gereja kita. Baik itu Natal umum, baik itu Natal sekolah minggu, Natal komisi pemuda. Kita mohon kiranya Tuhan yang memberi kesehatan, Tuhan yang memberikan hikmat bagi seluruh panitia dan seluruh pelayan di dalam melayani Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Oh Bapa yang baik, demikian juga kami memohon pimpinan perlindungan Tuhan, memohon hikmat Tuhan untuk perayaan Natal di gereja Tuhan, di GKJ Tambora ini. Baik itu Natal secara umum yang berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Mandarin, Natal sekolah minggu, Natal komisi pemuda. Tuhan berkati para pelayan-pelayan-Mu, berkati para panitia-panitia yang ada yang terlibat, supaya mereka boleh Tuhan mengatur dengan baik akan perayaan ini, pelayanan ini di tengah-tengah keterbatasan karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami berdoa terlebih semua nanti yang sudah dipersiapkan di dalam acara Natal ini, semua yang dikemas di dalamnya, kiranya itu Tuhan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat baik bagi kami, bagi semua jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu karena keadilan-Mu. Biarlah hati kita melimpah dengan syukur. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia
seluruh bumi. Dengan hati yang penuh syukur, mari bersama katakan, Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaiklannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. sama-sama katakan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. berseru katakan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan, kita terus berdoa. Kita membawa setiap harapan, kerinduan kita kepada Tuhan yang mulia itu. Kita berdoa bersama-sama untuk segenap pengurus, badan pengurus jemaat dan seluruh hamba Tuhan, seluruh pengurus dari KU1 sampai KU5, pengurus komisi yang melayani Tuhan. Kita berdoa kiranya Tuhan memberi perlindungan kepada setiap mereka yang melayani di tengah wabah COVID-19 ini. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, demikian juga kami berdoa memohon perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi setiap BPJ yang ada, setiap hamba Tuhan, seluruh pengurus, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu. Engkau yang memagari mereka ya Tuhan dengan perlindungan yang ajaib daripada Engkau. Melindungi terlebih dan terkhusus dari serangan-serangan COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau yang cover setiap mereka yang melayani Engkau. Berikan hati juga yang terus rindu, yang terus bersuka cita untuk melayani Engkau. Dengar doa kami memohon demi Kristus Yesus. Amin. Kemudian kita berdoa untuk pergumulan setiap jemaat Tuhan secara ekonomi, terlebih di tengah pandemi ini. Kita tahu sama-sama pandemi memberikan dampak yang begitu luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi bangsa kita dan setiap jemaat. Nah, kita berdoa juga untuk studi dan usaha, pekerjaan setiap jemaat yang ada. Kita mohon kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang bahkan mencurahkan, membukakan berkat-berkat-Nya bagi setiap jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, demikian juga Tuhan kami memohon kepada Engkau untuk ekonomi setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk pekerjaan, untuk studi setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau yang membukakan jalan, Engkau yang kiranya curahkan berkat-Mu atas setiap usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan terlebih kami berdoa berikan hati yang penuh dengan syukur, hati yang tetap kuat, hati yang tetap berharap, hati yang tetap memandang kepada Tuhan di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah begitu banyak hal yang dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh jemaat Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami mohon pada Engkau,
Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari juga kita berdoa untuk rencana persiapan ibadah onsite di tahun 2021. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi hikmat bagi pemimpin gereja ini di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami juga memohon kepada Engkau agar ketika para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan di gereja ini mengambil keputusan untuk melakukan kembali ibadah onsite di gereja ini, mereka dapat menemukan yang terbaik. Bagaimana cara memetakannya, bagaimana cara melakukannya ya Tuhan, bagaimana cara agar setiap jemaat tertolong dan terhindar daripada COVID-19 ketika nantinya akan memulai ibadah onsite. Kami berdoa, berikan juga hati yang dapat dimengerti, dipahami oleh setiap jemaat ketika mereka datang beribadah secara onsite di rumah Tuhan, di gereja Tuhan di tempat ini. Dengar permohonan kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir mari bersama-sama kita berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kita menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita berdoa agar tetap aman dan kondusif. Kita mohon supaya Tuhan yang menyertai bangsa kita, menyertai pemimpin-pemimpin kita, pemimpin pusat, pemimpin daerah. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat di dalam mengerjakan tugas tanggung jawab mereka. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, demikian juga kami memohon ya Bapa, agar di dalam tahun ini, agar di dalam momen Natal dan Tahun Baru, Tuhan, bangsa kami, warga kami, mereka kiranya dapat mengerti dan melakukan hal-hal yang lebih esensial, hal-hal yang lebih baik ketimbang dengan hal-hal yang biasanya mereka kerjakan ya Tuhan. Karena dan terutama di tengah COVID-19 ini, para aparat, para pemerintah kami yang ada di garda depan, kami berdoa, pemimpin-pemimpin pusat, pemimpin-pemimpin daerah, Tuhan anugerahkan hikmat marifat yang terbaik kepada mereka, agar mereka dapat mengelola, agar mereka dapat mengatasi dengan baik setiap persoalan yang ada di bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa demi Kristus Yesus. Amin. Tuhan, Engkau telah mendengarkan setiap seruan kami. Berkenanlah kiranya memberikan jawaban yang terbaik atas setiap doa kami. Dan saat ini kami mau buka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita berkata, Tuhan, tuntunlah aku. Juan, Junie,
tuntun daku, jangan kau tinggalkanku. Kala ku takut dan bimbang langkahku, tiada dengarkan suaramu. Tuntun aku, Tuhan sertai daku, teguhkanlah langkah kakiku. Datang padamu, dengar suaramu, masuklah engkau anakku. Oh Tuhanku, Tuhanku, Tuhan sertai daku, teguhkanlah langkah kakiku. Datang padamu, dengar suaramu, masuklah engkau anakku. Masuklah engkau anakku. Masuklah engkau anakku. Pada hambanya dipersilahkan. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. 祝你嘅弟兄姊妹們平安。 Bersyukur pada Tuhan sekali lagi kita dikasih kesempatan untuk boleh bersekutu dengannya lewat persekutuan doa malam hari ini. 即刻非常感謝主，因為通過呢一個禱告會即刻可以再坐下來禱告。 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. 望談道之前，即刻來先禱告。 Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. 主啊，我哋應感恩，因為你帶領我哋應該生活， Kami boleh sampai pada hari ini semua karena anugerah-Mu. 我哋應該發出切到今日都呢個恩典。 Saat ini kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. 今日我哋應愛學習呢個法， Roh Kudus terangi hati pikiran kami, 求聖靈照光我哋應該心，我哋應該思想， agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. 讓我哋應曉明白，或者我哋應曉去實行出來。 Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 所以聽我哋禱告，奉耶穌基督聖名求， Amin. 阿門。 Baik, ada sebuah cerita, 各位弟兄姊妹們，一條故事咁樣講， ada seorang yang bernama Tukio. 要責任嘅名按到都叫， Tukio ini menggunakan hidupnya untuk menipu dan berbohong. 呢個都叫嘅個人生都係騙人騙做啲騙子。 Sampai-sampai orang sekampungnya menjuluki dia raja pembohong. 因為佢按強騙人，所以講嘅個村下人個按佢嘛個騙人提幫。 Suatu hari Tukio sakit dan dia merasa ajalnya sudah mendekat. 要熱熱佢撥病差唔多就會制走了，咁樣。 Ia meminta kerabatnya atau teman-temannya mendekat karena dia ingin menyampaikan wasiat. 佢就含嘅親戚嘅朋友行前來佢愛要不愛對佢啲人講。 Dengan nafas yang tersengal-sengal dan ia berkata, 嘅個氣頭到唔正了佢就咁樣講。 maafkan aku kalau aku selama ini suka menipu dan berbohong. 佢講出齊請你啲人原諒因為當生命當中很多騙人。 Tetapi sekarang ajalku sudah mendekat dan tidak mungkin lagi aku berbohong. 佢講今下就差唔多會離開呢個世界了，就唔可能騙人了。 Aku menyimpan harta karun di dalam peti dan aku kubur di bawah pohon mangga di depan rumah. 佢講還要呢個財產變出嘅相對賣出嘅呢個樹下一位。 Setelah menyampaikan wasiatnya, Tukio pun mati. 佢講了最後一句話，佢就死了。
Semua orang segera menuju ke tempat yang disebutkan oleh Tukio. 因為聽到佢要按用嘅交代，就按當然去嘅數下嘅了。 Mereka menggali dan benar mereka menemukan sebuah peti. 佢當然就計日，原來日對了，要上嘅到永遠日到。 Kemudian semua orang tidak sabar ingin melihat wasiat apa yang diberikan atau yang disimpan oleh Tukio. 嘅照會嘅人就按奇妙按奇怪呢到底係咪東西啊？嘅相度嘅變動。 Ketika peti dibuka ternyata hanya ada selembar kertas yang bertuliskan 佢打開呢個箱嘅時候佢當然就看到一張紙冇買東西嘅對，睇張紙嘅。 ini adalah kebohonganku yang terakhir kali. 嘅張紙寫到佢講你當然係幫佢騙了，幫佢騙到了，你係最後一騙一年了佢講。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 就那個弟兄姊妹們， seperti kisah Tukio begitu juga dalam kehidupan kekristenan. 就像杜基奧呢隻人切個嘅基督徒嘅身份也係一樣。 Banyak orang Kristen yang sampai akhir hidupnya tidak sungguh-sungguh bertobat. 要當然佢一生當中佢唔係真實嘅悔改， Tidak pernah meninggalkan cara hidup manusia lamanya. 佢唔係離開過佢過去人生嘅身份。 Bukankah sangat ironis? 講到係結婚係一個矛盾喎。 Malam hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu pertobatan sejati. 見不啱，即個係分享嘅題目就係真實嘅悔改。 Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. 即係即個看聖經以弗所書4章17節到24節。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, nanti Pak Cilung akan membacakan dalam bahasa Mandarin. Judul perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 聖經人講舊人和新人，所以我說且在主裏切實的說，你們行事不要再向外邦人存虛妄的心行事。 他們心底混昧，與神所賜的生命隔絕了，都因自己無知，心裡剛硬，良心自然喪盡，就放縱虛慾，貪行種種的污穢。你們學基督，卻不是這樣。如果你們聽過他的道，領了他的教， 學了他的真理，就要脫去你們從前行為上的舊人。這舊人是因私欲的迷惑漸漸變壞的，又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人。這新人是照着上帝的形象造的，有真理的，有仁義和聖潔。 Kata pertobatan dalam bahasa Yunani yaitu metanoia. 呢一個悔改出嘅原本講到metanoia， Yang berarti perubahan pikiran. 就是係一個意思就講到思想上嘅改變。 Perubahan dari pikiran yang seperti apa? 從乜嘅思想改到乜嘅思想。 Ayat 17 sangat jelas dikatakan dari pikiran yang sia-sia, yaitu pikiran orang-orang yang tidak mengenal Allah. 呢度會17節按清楚講到係希望嘅人
希望嘅人就會求嘅人。 Jadi metanoia atau pertobatan adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang ketika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. 悔改意思就係指責人嘅思想開始改變了，當見遇見耶穌基督時， Mengapa perubahan harus dimulai dari pikiran? 到埋悔改係從思想上開始呢？ Karena pikiran menentukan perbuatan atau tindakan kita. 因為先有了思想，將填下一個行為。 Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, maka semua pikiran dan tindakan manusia cenderung berbuat dosa. 而在當人類跌下垂嘅時候見到人嘅思想朝向乜嘅都係傾向了行垂嘅行為。 Sebagai contoh, seorang anak kecil yang tanpa kita ajari, dia sudah bisa berbohong. 比如講呢隻成人即家冇教佢學騙人佢家會始終會騙人。 Tanpa diajari, seorang anak kecil bisa marah ketika mainannya direbut. 呢隻成人佢搞嘅東西你搶佢持人會搏壓。 Ini dikarenakan ada natur dosa dalam diri manusia. 呢意思講佢嘅持人先佢已經傳來咗一個罪惡。 Tetapi ketika kita mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita tidak lagi hidup dalam dosa dan harus ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. 當即刻接受了耶穌基督嘅時候即刻嘅人就有所改變了，就係即刻唔會再嘅行罪了。 Tentu sebagai manusia berdosa, walaupun kita sudah menerima Yesus, kita masih tetap bisa berbuat dosa. 因為即刻係人即刻接了耶穌即刻也會行犯罪。 Tetapi ingat ya, ini yang perlu kita ingat bahwa kita tidak bisa tinggal di dalam dosa. 但係即刻愛記得就係即刻唔可能仍然在罪裏都會犯罪。 Tinggal di dalam dosa berarti hidup dalam dosa, menikmati dosa dan menjadi budak dosa. 日隻人跌落罪中佢行罪佢享受嘅行罪嘅生活佢繼續去犯罪。 Sebagai contoh, suatu hari saya berjalan melewati jalan di depan rumah Pak Cilung. 比如講我要日日在治療面前嘅過， Dan kebetulan jalan tersebut ada sebuah lubang. 嘅路講到要隻空。 Karena ketidakhati-hatian saya, bukannya saya melihat jalan, tetapi saya malah asyik memperhatikan toko bakmi yang ada di depan rumah Pak Cilung. 因為到我大概過要隻空，我冇注意到，我因為看人家賣面， Akibatnya satu kaki saya terperosok ke dalam lubang tersebut. 我冇去看嘅，唔小心我嘅腳就落落去了。 Beberapa hari kemudian saya melewati jalan tersebut. 要嘅日話我要過一條路， Tetapi kali ini tentu saya harus berhati-hati supaya saya tidak mengulangi kesalahan yang sama. 呢次我就唔會再跌倒了，我要小心了。 Tentu saya akan memperhatikan jalan tersebut dan saya tidak akan membiarkan kaki saya terperosok kembali. 我要按小心嘅過，我好好唔好試到我腳唔會翻再落落去。 Tetapi kalau sampai saya mengulanginya dan terus berulang-ulang mengulanginya, 係講我會重複要跌落去，過了要嘅過要跌落去。 itu berarti saya membiarkan diri saya atau membiarkan kaki saya sengaja membiarkan kaki saya terperosok ke dalam lubang tersebut. 嘅意思講我就專試了就故意去犯呢個錯了。 Seperti itulah orang yang hidup, tinggal dan menikmati dosa. 日隻人喺罪中犯罪嘅人嘅情形就係咁樣了。 Dalam suratnya Paulus menasihati jemaat di Efesus dan juga kepada setiap kita 在使徒保羅在呢個以弗所書記所寫基本信徒佢咁樣交代。 untuk tidak lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah.
佢含佢到人啊，唔好像日隻無知嘅人啊，馬計到唔知人啊，係在隨眾嘅人。 Seperti apa hidup orang-orang tidak mengenal Allah? 日隻唔認識神嘅人啊，嘅生活嗰度用班人。 Ayat 17 sampai ayat 19 jelas dikatakan pikiran yang sia-sia 17節到19節就講到啊，昏迷啊，就係講思想上啊冇用嘅東西啊， itu artinya pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. 就係思想上啊合唔到神心意嘅思想。 Pengertiannya yang gelap, 佢黑暗嘅一種嘅想法， nggak ada terang firman Tuhan. 嘅想法上啊冇上帝嘅講嘅得會走。 Yang dipikirkan semua gelap, 佢所想嘅就係污水嘅， jahat, 就係壞嘅， jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. 就係人類嘅上帝親權嘅。 Berarti tidak ada kerinduan untuk mengenal Allah. 呢就係講到完全啊冇渴慕嘅心啊愛認識上帝。 Perasaan tumpul, 要呢個親上啊完全係安頓了， merasa tidak berdosa. 知道冇犯罪啊。 Pertanyaannya, 今下問題啊， mengapa ada banyak orang Kristen yang sampai akhir hidupnya tidak mengalami pertobatan yang sejati? 同埋一生人啊，要基督徒啊，到幾時啊都冇認識耶穌。 Sampai ada istilah Kristen tomat, ya. Hari ini tobat, besok kumat. 就按唱一個應該講咪，你基督徒啊，按唱呢個道物啊，伊講啊，今日悔改所做要去犯。 Bagaimana agar kita mengalami pertobatan yang sejati? 今下即個愛用班人突出真實嘅一種悔改啦。 Dalam ayat 20 sampai 24 ada dua bagian yang harus kita lakukan. 20節到24節啦，有兩件事情，即個一天愛做到嘅， Yaitu 2M. 就係兩個 M 啊， Bukan 2 miliar ya. 兩個 M 啊， M pertama adalah mengenal Yesus. 第一個 M 就係你愛認識基督。 Kita lihat ayat 20 sampai 21. 即個看20節到21節啦。 Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 佢講啊，你們學了基督啊，切不係這樣。如果你們啊聽過這個道，領了這個教，學了這個真理， Mengenal tidak sama dengan tahu. 你去認識啊，各地啊要分別。 Banyak orang hanya sekedar tahu siapa itu Yesus, 要到你啊，切不過佢切地字啊，呢耶穌係你啥？ tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. 但係佢冇真切去認識呢基督係你啥？ Sekedar tahu bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu pernah datang ke dunia, mati di salib demi menebus dosa manusia. 佢啲耶穌基督2000年前為人類出世讓佢救贖呢個世界嘅人。 Tetapi tidak pernah mengenal Yesus, yaitu penuh kasih, mengampuni, panjang sabar, setia dan penuh belas kasihan. 佢唔認識耶穌基督係三一人嘅罪，溫柔充滿愛心嘅一個上帝。 Karena untuk mengenal dibutuhkan sebuah relasi dalam persekutuan pribadi dengannya. 因為咯，你認識啦，愛通過埋，愛通過一種嘅上帝一種好嘅溝通。 Seperti halnya dengan saudara, mungkin ada yang tahu kalau saya istri dari Pak Philip. 可能大家知道我係白菲利嘅師母。 Tinggal dan melayani di GKJ Pos PI Adiasa. 在阿亞沙嘅都會布陀所嘅都會侍奉主。 Cicitnya dari Lydia, ipar dari Pak Yesaya Alianto. Lydia嘅阿姐阿連多嘅曼儀， Itu sekedar tahu, 可能聽用啲字， tetapi tidak mengenal karena hanya orang-orang terdekat, suami dan anak-anak yang mengenal kepribadian saya. 但係唔係認識正式嘅認識，因為到埋我嘅丈夫、我嘅生日，佢正係正式認識。 Bagaimana saya bersikap setiap harinya hanya mereka yang tahu. 我嘅態度我嘅行為每日佢都講啲。 Sekali lagi,
在一起嘅 mengenal berbicara mengenai sebuah relasi. 認識意思講要溝通。 Dari mengenal Yesus kita akan mendengar dan selanjutnya menerima apa yang diajarkan oleh Yesus. 因為你甲耶穌要溝通，你認識佢，你然後接受佢嘅教訓。 Kita akan menerima apa yang dikatakan oleh firman-Nya. 家然後接受佢所講出嘅真理。 Dengan demikian roh dan pikiran kita akan diperbaharui dari sehari ke sehari. 因錯接受了佢嘅真理即個靈裡面思想裡面日過日。 Sehingga dalam kehidupan kita setiap hari karakter Kristuslah yang kita pancarkan. 所以講每日即個所行出來就從耶穌基督嘅品格了。 Coba kita lihat Galatia pasal 2 ayat 20. 即個就看加拉太書2章20節。 Galatia pasal 2 ayat 20. 只看加拉太書係2章20節。 Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 我已經與基督同當十字架，現在發出嘅不再係我，乃係基督在我裡面發出。 並且我如今在肉身發出係因信上帝嘅意志活佢係愛我為我捨棄。 Paulus menyadari pengenalannya akan Yesus Kristus itulah yang akan merubah seluruh kehidupannya. 保羅很清楚認出佢認識耶穌就能夠改變佢一生。 Mari saudara bangun relasi dengan Yesus melalui saat teduh pribadi. 各位弟兄姊妹們，長提這家伙愛要呢種嘅助先嘅靈修學嚟建設กับ耶穌要好嘅關係。 Dan membaca firman Tuhan setiap hari. 來每日即係來讀一嘅真理。 Membaca serta mendengarkan renungan yang mungkin dibagikan oleh Sinode GKJ maupun oleh gereja lokal. 在本教會每日要分發嘅助先嘅思想靈修嘅指導。 Dengan demikian roh dan pikiran kita akan terus-menerus diperbaharui semakin serupa Kristus. 認出按樣即係嘅思想，即係嘅靈一會每日就本上帝來更新。 M yang kedua adalah menanggalkan manusia lama. 第二嘅 M 就係脫離咗舊嘅人咯。 Coba kita lihat dari ayat 21 sampai 24. 即係就看 Dari kitab Efesus tadi ya. 以弗所書首先4章21節到24節啦。 Kita perhatikan dari ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 如果你們透過這個圖亮了這個教學了這個真理就要脫去你們從前行為上嘅舊人呢個舊人係因私意嘅迷惑慢慢變壞嘅，要將你們嘅心智改換熱先並且傳上新人呢個新人係造出新嘅形象錯嘅，要真理嘅言語。 Untuk menanggalkan manusia lama dibutuhkan sebuah komitmen. Dan untuk memiliki komitmen tersebut diperlukan sebuah pemahaman yang benar akan konsep penebusan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 dikatakan,
Yohanes pasal 8 ayat 36. 8章36節嚟講到。 Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. 佢講啊，奴僕不能永遠住在裡面，兒子係永遠住在家裡。 Kemerdekaan yang Yesus berikan kepada setiap orang percaya melalui kematiannya di atas kayu salib 耶穌本自己嘅自由就係借出佢當在十字架上， adalah kemerdekaan yang sungguh-sungguh merdeka. 就係真真實實嘅自由了。 Yang artinya dibebaskan dari dosa dan dilepaskan dari hukuman maut. 是有一家得自由，從咩自由啊？從罪惡中得自由啊，過了死亡中得自由。 Konsep penebusan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib dibangun atas 3 istilah dalam perjanjian baru. 在新約裏頭會有三句話號代表耶穌嘅贖罪嘅意思。 Yang pertama agorazo, 第一嘅意思就係阿科拉佐。 artinya membeli, membayar, menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran yang setimpal bagi sesuatu barang lainnya. 你去嘅地方，你買東西，買咗東西啊，你愛一天嘅價，個就係累減出來去bán嘅東西減咗嘅意思。 Dari akar kata agora 呢阿個啦嘅一個種嘅名詞哦， berarti pasar dan terbuka. 就係中人可以嘅巴薩嘅一種嘅事，呢個種嘅買賣嘅地方。 Jadi manusia berada dalam dunia sebagai pasar dosa 因為一就比喻講啊，人生啊，世界人啊，在自由世界自由當中啊，亦係巴薩學。 dan Allah melalui darah Yesus Kristus yang tanpa dosa 耶穌借出一個寶血係冇罪嘅寶血， menjadi harga untuk membeli manusia berdosa. 就停留價了來去買去贖了人類嘅罪。 Istilah kedua, 有第二嘅意思啊， ek agorazo. 就加上 X agorazo。 Akar katanya sama dengan agorazo yang tadi. 呢嘅原本係 agorazo。 Diberi awalan ek yang berarti dari atau keluar dari. 佢加上 X 就是講啊出來意思。 Jadi maknanya adalah setelah manusia dibeli agorazo, 嘅意思講啊，當然佢買過來嘅時候了。 selanjutnya adalah dikeluarkan atau dipindahkan dari pasar dosa, ek agorazo. 你 X 就是講啊，拿出來啊，你買了啦，你就減出來啊，從後尾減出，從呢罪惡中嘅巴薩裏頭會啊減出來。 Istilah ketiga, 還有第三嘅意思 lutro. 路多了呢嘅原本。 Arti dasarnya itu membebaskan atau melepaskan 呢嘅原本嘅意思啊，就係講啊，是要佢得釋放得自由。 melepaskan dari belenggu dosa dan kemudian disuruh pergi sebagai orang merdeka. 就係從罪惡中嘅捆綁啊，佢得自由了啊，佢變黑佢了。 Jadi dari 3 konsep penebusan Yesus maka dapat dipahami 從耶穌贖罪嘅意思啊，呢三句話即刻可能做嘅結論。 bahwa melalui Yesus manusia dibeli. 借助耶穌啊，人家贖本佢贖過來， Di sini dikatakan manusia yang percaya dibeli, 就係呢度會講到人相信嘅人啊，佢就買過來， dikeluarkan 買了啊，佢變出來， dan dibebaskan dari dosa 佢就是佢從罪惡中啊變佢釋放， dan dari jerat-jerat dosa. 還有本呢罪惡嘅捆綁啊，佢是佢釋放。 Jika kita sungguh memahami konsep penebusan Yesus, 係講即家有真真實實啊，明白了耶穌嘅赦免啊， maka kita tidak akan lagi main-main dengan dosa. 即家就唔會隔了罪來開玩笑了。 Apalagi tinggal di dalam dosa. 尤其啊，即家就唔會住在喺罪中。 Mungkin kita pernah mendengar orang-orang mengatakan demikian. 可能即家會要聽過人咁樣講， Jadi orang Kristen itu nggak enak. 做大基督徒啊，按摩頭殼。
itu enggak boleh, ini enggak boleh. 你唔好做，家就唔好做。 Dan sampai-sampai ada istilah YOLO. 要人家講啊，喊到馬街，喊到搖咯。 You only live once. 你就愛一開自己講。 Kamu hanya hidup satu kali. 你只要發出一次啫。 Jadi ya nikmati saja hidup ini dengan melakukan sesukamu. 因為咯生命就要熱戀咯，所以講啊，即家愛時時要做馬街就好去盡量去做嘅。 Bahkan mungkin mereka lebih memilih mati dengan tetap menikmati dosa daripada bertobat. 要到你啊，佢選擇咪啊，行罪哦，享受一個罪掉死比來選擇悔改。 Kenapa tidak pernah berpikir? 都咪唔識咁樣想過呢？ Justru karena hidup hanya sekali, 都咪唔識咁樣想過，因為咗啱命啊，車熱開啫，熱雜啫。 maka jangan pernah main-main dengan hidup ini. 所以講嘅好好去發出冇架罪開玩笑， Harus benar-benar menjalaninya. 好好去實行，好好去來講嘅成 Ketika 法。 bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan, 當埃及人啊，呢以色列人做奴僕嘅時候，在埃及佢大量嘅出來嘅時候啊， saat di padang gurun ketika ada masalah, 在沙漠上嘅得會見到人有問題嘅時候啊， mereka selalu menyalahkan Tuhan dan Musa yang membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. 呢以色列人啊，有時前就怪上帝罵呢個摩西大量嘅出嚟。 Bahkan mereka mengatakan demikian, 要當然甚至阿伯人樣講啊， lebih baik kami mati di Mesir dengan menghadap kuali yang berisikan daging. 佢講最好嘅當然啊，時在埋埃及地啊，佢得會要搏佢得會要肉氣，佢得會死。 Daripada harus mati di padang gurun. 佢講比到你沙漠你得會你得會死咯。 Bukankah sikap bangsa Israel ini menggambarkan kekristenan yang tidak sungguh-sungguh mengalami pertobatan? 樣嘅形容講到以色列人就像基督徒很人悔改。 Mereka lebih memilih menjadi budak dosa daripada dimerdekakan dari dosa. 幾多人個人做奴僕比特設放。 Mari Bapak Ibu Saudara hargai penebusan yang Yesus berikan 做你嘅 bagi 弟 kita. 兄姊妹們，即刻來領悟耶穌基督對即刻啲人嘅教導。 Dengan hidup dalam pertobatan yang sejati. 即刻學真實實過即刻悔改嘅生活。 Tidak lagi hidup dengan cara hidup kita yang lama. 即刻唔係過即刻求人嘅生活了。 Mungkin kita sebagai pedagang atau pengusaha, 可能即刻今日要到為做生意嘅嗬， berdaganglah dengan jujur. 即刻愛好好種出來做一個生意。 Jangan pakai cara berbohong atau menipu. 就唔好用欺騙人嘅方式去賺錢。 Jangan lagi hidup dalam sakit hati atau dendam. 唔好心痛惱人呢種嘅生活了。 Belajarlah mengampuni. 即刻就係學識饒恕人。 Setialah pada pasangan kita. 即刻對即刻嘅對象愛忠心， Jangan ada selingkuhan. 唔好要出軌， Jangan lagi melakukan penyembahan berhala. 即刻也唔好拜偶像了， Percaya pada tahyul atau mitos. 相信也迷信嘅東西， Atau melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. 還要行出也是sin傷心嘅行為。 Di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan, 再加拉提書第一章， Galatia 5 pasal 5 ayat 1, 加拉提書5章1節， dikatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 加拉提書5章1節咁講基督釋放了我們，叫我們得以自由所以要站立得穩，不要再被奴僕嘅夾住了。 Dua hal yang harus kita lakukan untuk mengalami pertobatan yang sejati. 有兩件事情，即刻要經過嘅時候，即刻得出真正嘅悔改。 Yang pertama mengenal Yesus.
thì chỉ là chúng ta就爱真真实实认识这个嘅基督， Karena dengan mengenalnya kita akan mendengar dan menerima apa yang diajarkannya. 因為你要好好嘅認識這個人，要接受佢所教訓本這個嘅。 Dengan demikian maka roh dan pikiran kita akan terus menerus diperbaharui. 因出人用啊，這個嘅靈，這個嘅思想日日更新。 Yang kedua meninggalkan manusia atau menanggalkan manusia lama. 還有第二，這個愛離開這個舊嘅人啊， Dengan memahami konsep penebusan yang Yesus kerjakan di atas kayu 愛 salib. 明白耶穌在十字架上赦免贖罪這個罪，計你仲係感染愛認識得真， Mari kita berdoa. 來這個做個禱告。 Bapa kami yang di surga, 天父上帝啊， bersyukur buat firman-Mu malam ini. 我哋應感恩，因為見不暗計法。 Ampuni jika selama ini 求你赦免如果啊，我哋你那權你啦會啊， tidak sungguh-sungguh dalam hidup dalam pertobatan. 冇真真實實啊，發出唱悔改嘅責任。 Mungkin kami masih hidup di dalam dosa. 可能我哋你係冇行犯罪， Mungkin kami masih terikat dengan dosa. 可能我哋你係冇搬一個罪惡綁 Hari 落。 ini kami mendengar firman-Mu 今日我哋你就聽了一個法， bahwa Yesus mati di salib, 耶穌死在十字架， membebaskan kami, 釋放了我哋人， melepaskan kami, 釋放我哋人每一輩， memerdekakan kami 讓我哋人得自由， dari dosa yang menjerat kami 就 selama 係自由，釋放我哋人從罪惡中嘅， Mampukan kami 使我哋人有一個本領， untuk setiap waktu boleh memiliki sebuah persekutuan dengan Engkau. 每一次每一刻可以跟上帝做嘅溝 Kami 通。 rindu firman-Mu boleh memperbaharui roh dan pikiran kami. 叫一個法能夠更新我哋人嘅心，我哋人嘅思想， Agar dalam hidup kami memancarkan karakter-karakter 讓 Kristus. 我哋人發出能夠顯出耶穌基督嘅品格。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感謝你， Dengar doa kami. 所以聽我哋禱告， Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa 用耶 dan 穌基督 mengucap 嘅聖 syukur. 名叫我哋禱告， Amin. 阿門。 Baik, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. 主耶穌祝福大家。 Kita akan sama-sama mendengarkan atau menyimak info dari Sinode Gereja Kristen Jakarta. 先係即刻聽呢個基督徒會堂嘅消息了。 Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mengakhiri persekutuan doa kita malam hari ini. Sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Sekali lagi kami naikkan syukur buat malam hari ini. Di dalam persekutuan doa kami boleh memuji menyembah Engkau. Dan juga kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Tuhan, biarlah semua yang kami panjatkan malam hari ini, sungguh kiranya kehendak Tuhanlah yang jadi. Dan kami juga bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan, sungguh boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Pekerjaan mereka, keluarga mereka, apa yang mereka rencanakan ke depan Tuhan Engkau yang pimpin. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, persekutuan doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di lain waktu.